beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama ada konsep dasar ilmu ekonomi, objek analisis ilmu ekonomi makro, dan perbedaan ilmu ekonomi makro dan mikro. Jadi sebelum memasuki semester ini, teman-teman kan pasti sudah mendapatkan mata kuliah ekonomi mikro sebelumnya. Nah, dalam semester ini teman-teman ada lanjutannya yaitu mata kuliah ekonomi makro. Jadi akan ada pembahasan yang lebih luas tentang permasalahan perekonomian baik di negara kita maupun negara-negara lain. Memasuki poin pertama dalam pembahasan yakni konsep dasar ilmu ekonomi makro. Jadi di sini konsep dasar ilmu ekonomi makro itu adalah bagian ilmu ekonomi yang menganalisis dan mempelajari unit-unit yang besar dari keseluruhan perekonomian yang ada dalam suatu negara. Nah, dengan demikian, pembahasan ekonomi makro meliputi aspek-aspek kegiatan ekonomi suatu negara yang lebih besar dan menyeluruh serta bagaimana perekonomian negara itu melakukan kegiatannya. Jadi sebelumnya kan teman-teman mendapatkan ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro itu ruang lingkup kecil, hanya membahas tentang misalnya permintaan, penawaran, supply, demand, terus upah. Selanjutnya apa ya? Pokoknya yang ruang lingkup kecil, harga di pasar, terus dan sebagainya. Sedangkan kalau dalam konsep ekonomi makro di sini mempelajari unit-unit yang besar seperti nanti akan kita bahas adanya pengangguran, adanya misalnya kemiskinan, terus pendapatan nasional, terus adanya inflasi dan sebagainya yang diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang kecil dari ekonomi mikro, ya gitu kan. Memasuki ekonomi makro ini yang besar ruang lingkupnya. Oke, di sini ada objek analisis ekonomi makro. Jadi dalam analisis ekonomi makro pasti ada beberapa objek yang disorotin untuk dibahas, yaitu ada beberapa poin. Di sini ada kelangkaan, pilihan-pilihan, biaya kesempatan, alokasi sumber daya. Lalu apa objek analisis ekonomi makro dalam kelangkaan? Jadi kalau dalam kelangkaan di sini kan setiap pelaku ekonomi, nah baik itu produsen dan konsumen dihadapi pada kelangkaan, maksudnya keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dalam memaksimalkan keuntungan atau dalam memaksimalkan atau pemenuhan kebutuhan atau keinginan di si konsumen tersebut. Nah, kelangkaan ini merupakan upaya atau tenaga dan waktu untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara dalam ruang lingkup ekonomi makro, yaitu kelangkaan. Jadi bagaimana suatu negara mempunyai kebijakan untuk mengatasi keinginan atau kebutuhan manusia yang dihadapkan pada kelangkaan. Jadi sumber daya alam itu kan ada yang langka ya, ada yang terbatas. Nah, sedangkan keinginan dan keinginan konsumen itu tidak terbatas. Jadi bagaimana caranya agar keinginan konsumen atau manusia ini dapat terpenuhi di dalam suatu negara. Nah, selanjutnya ada pilihan-pilihan. Di sini suatu konsumen pasti mempunyai pilihan dalam memutuskan pilihannya, misalnya dalam memutuskan apa yang harus dinikmati atau apa yang harus dihabiskan, kan? Jadi perilaku yang kedua ini adalah dihadapkan dalam pilihan-pilihan yang terbentur lagi dalam sumber daya alam yang terbatas atau kelangkaan. Selanjutnya ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan di sini biaya yang muncul sebagai akibat pengambil sebuah pilihan.
pilihan menimbulkan konsekuensi dalam aktivitas ekonomi. Artinya, jika seseorang memilih suatu tindakan, maka muncul biaya akibat pilihan tersebut. Misal, jika kita nih teman-teman yang kuliah, gitu kan, yang kuliah muncullah biaya untuk bayar kuliah. Nah, dari biaya itu muncul konsekuensi. Maksudnya dalam pilihan kita untuk mendapatkan kuliah, ilmu, pengalaman dan sebagainya, adanya konsekuensi yaitu biaya, waktu, pengorbanan dan sebagainya. Nah, ini adalah investasi untuk masa depan jangka panjang. Sedangkan seseorang untuk memilih untuk kerja, maka mendapatkan pendapatan dan tidak mendapatkan ilmu untuk investasi di masa depan. Jadi banyak pilihan atau kesempatan dalam kehidupan berekonomi ya, untuk mendapatkan konsekuensi yang lebih baik. Yang mana nih untuk kedepannya yang kita ambil, gitu kan? Misal tiba-tiba kayak sekarang nih, mungkin BBM harganya naik gitu kan, diikuti dengan macam-macam barang jasa yang ikut juga naik. Nah, teman-teman semua di sini adanya biaya kesempatan, misalnya daripada misalnya saya menghabiskan biaya di bahan bakar gitu kan, pulang pergi misalnya Jakarta Cikarang atau misalnya Jakarta Bandung menggunakan mobil pribadi atau motor pribadi, menghabiskan biaya sekian dengan konsekuensinya misalnya harus capek juga gitu kan, awas sendiri gitu. Nah, lebih baik misalnya menggunakan kendaraan umum yang pengeluarannya mungkin hampir sama, tetapi kita bisa rehat di dalam kendaraan tersebut gitu kan, tidak terlalu melelahkan misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada alokasi sumber daya. Di sini alokasi sumber daya itu identik dengan distribusi, yang berarti mendistribusikan sumber daya yang langka kepada konsumen. Nah, dengan distribusi, produsen akan menentukan produksi optimal yang diproduksi oleh produsen dan jumlah yang akan dialokasikan kepada konsumen. Jadi, objek analisis ekonomi makro di sini yang terakhir ada alokasi sumber daya. Nah, pemerintah misalnya mengetahui misal di suatu daerah sangat membutuhkan misalnya kacang hijau atau misal kacang hijau, tetapi di daerah tertentu tidak membutuhkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu produsen atau distributor di sini menentukan pemetaan mana yang konsumennya membutuhkan kacang hijau lebih banyak daripada di daerah-daerah tertentu. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatasi yang tadi, misalnya kelangkaan, pilihan-pilihan, biaya kesempatan, alokasi sumber daya dengan menggunakan kebijakan ekonomi makro gitu, untuk memenuhi dan ujung-ujungnya untuk memenuhi permintaan dan penawaran yang timbul di lapangan oleh para konsumen. Baik, selanjutnya akan membahas perbedaan ilmu makro dan mikro. Jadi apa sih yang menjadi pembeda antara ilmu ekonomi makro dan ekonomi mikro? Jadi di sini ilmu ekonomi makro itu adalah keseluruhan ya, ilmu ekonomi yang menganalisis unit-unit terbesar atau keseluruhan dari perekonomian, mencakup antara lain di sini ada pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, misalnya ada tingkat tenaga kerja penuh, tingkat harga secara umum atau nanti inflasi, neraca pembayaran internasional. Nah, ini dalam kegiatan ekspor dan impor. Di sini kita akan membahas tentang pendapatan nasional terlebih dahulu, di mana pendapatan nasional merupakan keseluruhan pendapatan suatu negara yang dibahas secara luas oleh ekonomi makro. Nah, nanti ini bagaimana untuk menghitung pendapatan nasional, biasanya menggunakan
perhitungan domestik bruto seperti itu untuk mengetahui pendapatan nasional di suatu negara, meliputi nanti ada pembagian per kapitanya berapa. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti ada di sesi selanjutnya untuk pembahasan perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Nah, ilmu ekonomi makro juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto setiap periode tertentu menjadi pembahasan ekonomi makro secara mendalam pada pembahasan selanjutnya. Kenapa? Karena suatu pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari tercukupinya suatu permintaan dari konsumen atas tersedianya barang dari produsen. Nah, selanjutnya dari permintaan itu otomatis adanya pendapatan. Nah, pendapatan inilah yang menjadikan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya di sini ada tingkat tenaga kerja penuh atau pengangguran. Di sini tingkat kesempatan kerja penuh dan pengangguran merupakan analisis ekonomi makro. Jadi ini juga ya menjadi salah satu yang dibahas dalam ekonomi makro, yaitu pengangguran. Karena apa? Inilah sebab dari misalnya kurangnya pendapatan atau kurangnya permintaan sehingga produsen tidak memenuhi atau tidak memproduksi secara massal sehingga tidak dibutuhkan tenaga kerja kan, otomatis adanya pengangguran atau otomatis adanya tenaga kerja yang tidak dipakai. Nah, disinilah terjadinya pengangguran. Nah, ini yang dibahas di dalam ekonomi makro. Selanjutnya ada tingkat harga secara umum. Ini inflasi, di mana udah semester sebelumnya juga kita sering bahas ya tentang inflasi, di mana tingkat harga secara keseluruhan yang terjadi dalam perekonomian menjadi bahasan ekonomi untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya inflasi dan akibatnya. Selanjutnya ada neraca pembayaran internasional atau kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini pembahasan ekonomi makro untuk menganalisis sektor perdagangan luar negeri dan akibatnya pada perekonomian domestik. Jadi akan ada misalnya devisa yang masuk, akan ada misalnya pertukaran uang yang masuk antara negara A dengan negara B. Nah, disinilah yang menjadi pembahasan dalam ekonomi makro di dalam poin neraca pembayaran internasional, yaitu dengan objek ekspor dan impor. Selanjutnya di sini ada ilmu ekonomi mikro. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar di semester sebelumnya ekonomi mikro, kita flashback sedikit, yaitu ilmu yang menganalisis unit-unit yang terkecil dari keseluruhan perekonomian. Nah, apa aja analisisnya? Di sini ada mekanisme permintaan dan penawaran. Ini kan lingkup kecil ya, mekanisme permintaan dan penawaran. Tapi kecil itu rumit. Maksudnya bagaimana caranya kita memenuhi penawaran dari permintaan konsumen gitu kan? Bagaimana kita menetapkan harga? Di sini ada struktur pasar dan jenis pasar, penetapan harga yang adil untuk konsumen dan juga produsen. Itu. Terus ada perilaku produsen dan konsumen. Nah, ini perilaku produsen juga menjadi ruang lingkup dari ekonomi mikro, di mana pemerintah maupun misalnya konsumen atau rakyat di sini mengendalikan bagaimana perilaku produsen dan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, baik dalam misalnya ada suatu yang kriminalitas, misalnya penimbunan atau anarkis harga dan sebagainya. Selanjutnya penentuan faktor-faktor produksi, dan di sini juga penentuan faktor produksi ditentukan misalnya dari permintaan konsumen, dari sumber daya alam yang ada, dan dari kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, inilah analisis dalam ekonomi mikro, yaitu yang kecil gitu ya, orang lingkup yang kecil. Beda tadi dalam ekonomi makro. Selanjutnya, nah di sini akan lebih jelas lagi saya buatkan tabel. Perbedaan analisis antara ekonomi makro dan ekonomi mikro, di mana teman-teman bisa lihat.
Ilmu ekonomi mikro itu produksi, harga, pendapatan, sorry ada typo di situ, tenaga kerja. Mana produksi dari ekonomi mikro yaitu hasil produksi suatu perusahaan. Contohnya seberapa banyak beras yang harus diproduksi. Nah, kalau ini kan kecil ya. Jadi konsumen misalnya dalam suatu wilayah ada 10 orang. Nah, perusahaan menganalisis berapa banyak yang harus kita produksi untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut akan misalnya beras seperti itu. Tapi dalam pembahasan dalam ekonomi makronya yaitu output nasional PDB dan pertumbuhan PDB. Dilihatnya secara keseluruhan. Selanjutnya ada harga dari ekonomi mikro itu harga barang dan jasa tertentu. Contohnya harga pakaian dan pelayanan jasa kesehatan dan sebagainya. Ini dalam ruangan lingkup kecil, dalam makronya tingkat harga secara keseluruhan. Nah ini indeks harga konsumen atau IHK, selanjutnya tingkat inflasi. Jadi dari hal yang terkecil, misalnya harga barang di pasaran, atau misalnya sekarang harga minyak yang tadinya terus melonjak tinggi karena permintaan dan panic buying ya untuk memenuhi kebutuhan minyak, mereka pada beli banyak, menimbun dan sebagainya, sehingga harga barang tersebut naik terus menerus tidak terkendali secara keseluruhan. Itu dalam ruang lingkup mikro. Selanjutnya tingkat harga secara keseluruhan, misalnya dalam suatu nasional atau daerah, dianalisis IHK-nya, indeks harga konsumennya, terus tingkat inflasinya. Jadi daya beli masyarakat itu seberapa kuat atau seberapa mampu dalam tingkat harga yang terjadi di sektor misalnya ekonomi mikro yang tadi itu, yang misalnya harga minyak terus naik. Nah, dianalisis di ekonomi makro di tingkat inflasi. Begitu. Jadi ada alur ya dari sebab akibat dari kegiatan ekonomi mikro yang misalnya itu, selanjutnya timbullah adanya akibat di ekonomi makro. Nah, selanjutnya di sisi pendapatan, di sini ada di ekonomi mikro itu distribusi pendapatan dan kekayaan. Sini contohnya upah pekerja para industri, misalnya komputer, industri makanan dan minuman. Jadi ini di sektor-sektor tertentu ya, satu-satu, misal satu perusahaan. Nah, ekonomi makro di sini mengkalkulasi jadi adanya pendapatan nasional. Contohnya upah total, keuntungan seluruh industri, gitu. Selanjutnya ekonomi mikro, tenaga kerja pada suatu perusahaan. Contohnya tenaga kerja pada industri dan lain-lain. Kalau ekonomi makro dalam tenaga kerja, di sini ada jumlah tenaga kerja dan pengangguran. Contohnya tingkat pengangguran. Tadi sudah saya sempat jelaskan. Next, baik, begitu ya dari materi pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang ruang lingkup atau perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut lagi apa itu misalnya ekonomi makro secara keseluruhan. Mungkin ada yang belum mengerti, bisa dicari lagi, dan ilmu ekonomi mikro itu bagaimana. Baik, cukup sekian ya penjelasan dari saya pada materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.